Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh pakai waktu kita yang tidak lama ya. Hidup kita di dunia ini sebentar banget, kalau kata Rasul Paulus seperti uap. Tapi kita punya segudang rencana buat hidup kita hari ini. Rencana kerja, rencana pelayanan, rencana tugas di rumah. Udah banyak 1000 rencana kita punya. Tapi sudahkah kita berencana untuk menggunakan waktu kita ini untuk hal-hal yang abadi, termasuk untuk berkarya dan membawa cinta kasih Tuhan, mengenalkan itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian NKB 211. NKB 211 bait pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. NKB 211 bait pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kami pagi-pagi ya Bapa, dan kami telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah makhluk manusia yang lemah ya Bapa, namun kami memiliki kerinduan ya Bapa untuk supaya kami juga boleh Tuhan pakai dalam kami menjalani kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu ada di telinga dan di hati kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di dalam menjalankan firman-Mu. Pimpin kami dalam pembacaan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Siapa di sini yang nggak pernah berantem sama teman gerejanya? Kenapa sih orang gereja bertengkar ya? Saya tuh selalu mendengar bahwa orang gereja kok bisa ya bertengkar? Ya bisa. Gereja tuh bukan surga. Saya tuh selalu mengingatkan kepada jemaat, jangan kaget, jangan kecewa. Dikira di gereja tuh isinya orang-orang bersih, murni. Yang kayak gitu mah surga. Gereja mah hitungannya adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Ya, jadi rumah Tuhan ya Tuhan yang bertahta, tapi yang dipimpin kan kita manusia. Kenapa ada perselisihan, ada perpecahan sih di gereja sampai saat ini? Tidak lain tidak bukan karena kesombongan, karena ego yang masih menguasai hati orang Kristen. Sehingga pada hakikatnya kesombongan ini adalah salah satu bentuk manifestasi dari kita coba untuk menuhankan diri kita. Karena kesombongan itu seringkali ada banyak hal yang seringkali kita korbankan. Nah, supaya nggak terjadi gimana? Kita harus meneladani pemazmur. Di bacaan kita dari awal sampai akhir ini, di pasal ini pemazmur itu melantunkan nyanyian betapa dia kagum sama Tuhan, indahnya Tuhan, dia diam di dalam naungan Tuhan, kemuliaannya, dan rasanya kekaguman ini nggak bisa diekspresikan hanya dengan kata-kata, sehingga dikatakan ya Tuhan, Tuhan kami. Kita tidak perlu kaget karena memang tidak ada akal yang mampu mengukur kebaikan Tuhan, tidak ada lidah yang mampu menyatakan sepenuhnya, dan semua yang kita bisa tunjukkan tentang itu cuman sebagian kecil. Nah, kenapa pemazmur begitu kagum sama Allah? Karena kebesaran Allah ini tidak hanya dapat dilihat dari apa yang ada di langit, yang di bumi, semua makhluk yang hidup, semua yang lemah-lemah, dari bayi-bayi dan anak-anak sampai orang-orang besar seperti kita yang sudah hidup sampai hari ini. Pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa, dan Allah itu kebayang ya bisa mengubah darah seorang ibu menjadi air susu dan memberikan itu kepada anak-anaknya. Sehingga pengenalan akan Tuhan yang besar harusnya menyadarkan manusia bahwa kita ini memang ada hebat-hebatnya. Kita ini nggak ada canggih-canggihnya. Sekekeh apa sih kita sampai tidak mau menurunkan ego hanya karena menghadapi orang tertentu. Sehingga pengenalan akan kebesaran Tuhan ini harusnya menuntun kita untuk menemukan jati diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita sama-sama di hadapan makhluk ciptaan yang lain, dan kita sama-sama sederajat. Sehingga berdasarkan pemahaman pemazmur ini, semoga hari ini kita menyadari bahwa kita tidak perlu sombong, tidak perlu egois, tidak perlu kita sampai merendahkan atau melecehkan orang lain. Jika pemazmur saja membuka dan menutup mazmur ini dengan pujian kekaguman kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya, bahkan dia mengatakan aku hina, maka harusnya sama-sama kita menyadari kelemahan kita dan meminta Tuhan untuk menolong kita melepaskan kesombongan dan ego. Nggak mudah pasti. Sombong dan ego Bapak Ibu saya juga masih ngalamin Bapak Ibu. Sehingga untuk terus melepaskan satu persatu itu butuh pertolongan Tuhan. Dan itu pekerjaan seumur hidup. Orang yang udah rendah hati besok belum tentu masih rendah hati. Itu sampai akhir hayat baru kita bisa mengatakan Tuhan terima kasih aku diberikan kerendahan hati sampai di akhir hidup. Sehingga upaya untuk terus merendahkan hati di hadapan Tuhan itu menjadi pekerjaan dan tugas kita seumur hidup kita. Kita nggak ada apa-apanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih melalui karya-Mu, melalui firman-Mu hari ini mengajarkan kami tidak perlu sombong dan egois. Walaupun rasanya susah banget Tuhan menghadapi atau menurunkan itu semua. Tapi semoga melalui karya-Mu hari ini buat kami dengan takjub dan mengagetkan kami Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya. Kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.